Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Daugeni Studio, bersatu berbagi berprestasi. Oke, perkenalkan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Aldi Dwi Cahyo dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dari kampus UGJ Universitas Swadaya Gunung Jati dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, dan dosen saya yaitu Ibu Maya Dewi Kurnia SS MPD. Di sini saya akan berbagi ilmu sedikit, yaitu tentang perkembangan sejarah ejaan Indonesia. Oke, sebelumnya saya akan bertanya nih, apa itu ejaan? Yap, benar sekali. Ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Udah paham kan apa itu ejaan? Yuk kita ke topik utamanya, yaitu perkembangan sejarah ejaan Indonesia yang diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophisien hingga ke ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Yuk kita ulas satu-satu. Yang pertama, ejaan Van Ophisien dari tahun 1901 hingga 1947. Sejarahnya, ejaan Bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophisien pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda. Lanjut ke ejaan Republik atau ejaan Soewandi 1947 hingga 1956. Ejaan Republik berlaku hingga sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophisien. Lanjut ke yang ketiga, yaitu ejaan pembaharuan 1956 hingga 1961. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia yang kedua, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Soewandi. Lanjut ke ejaan Melindo 1961 hingga 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam perjanjian persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Oke, lanjut yang kelima, yaitu ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK dari tahun 1967 hingga 1972 yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaruan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada tahun itu. Lanjut poin yang keenam, yaitu ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD 1972 hingga 2015. Disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Masuhairi Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Soewandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami dua kali perbaikan, yaitu pada 1987 dan 2009. Lanjut yang ketujuh, yaitu ejaan Bahasa Indonesia dari tahun 2015 hingga sekarang. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan Bahasa Indonesia ini diresmikan pada 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu dia ulasan tentang perkembangan sejarah ejaan Indonesia. Oke, di sini kita ada contoh dari ejaan Van Ophisien. Yang pertama, yaitu teks Sumpah Pemuda yang lahir dari Kongres Pemuda II yang dilakukan pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres ini menghasilkan naskah Sumpah Pemuda yang ditulis dengan ejaan Van Ophisien oleh Muhammad Yamin. Namun naskah Sumpah Pemuda saat ini telah diubah ke dalam ejaan baru. Oke, lanjut. Di sini ada gambar yang kedua, yaitu
iklan buah anggur. Di sini juga menggunakan ejaan Fun Operation, salah satu merek buah anggur yang ada pada masa itu bernama Cutting Packing, memasang iklan di media massa dengan memakai ejaan Fun Operation. Bisa kita amati melalui pemakaian bunyi U ditulis OE tuh, bunyi Y ditulis J, dan bunyi C ditulis TJ. Wah, cukup panjang juga nih tentang sejarah ejaan. Semoga bermanfaat ya. Dan pesan saya adalah jangan lupakan sejarah, karena sejarah adalah aset yang berharga. Membuang sejarah itu bagaikan membuang hasil-hasil penelitian yang berharga yang telah diteliti di masa lalu. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.